Hai guys, welcome back to my YouTube channel dengan aku Maria. Kalian bisa follow Instagram aku di @mariaa_octavia. Jadi di video kali ini berbeda banget dari video-video aku sebelumnya, karena kan biasanya aku bahas tentang makeup. Nah kali ini sesuai dengan judulnya, aku akan sharing all about counseling. Oke, mungkin ada beberapa yang nanya kayak, lo siapa? Kok ngebahasnya tentang dunia konseling gitu kan? Oke, kita kenalan lebih dalam lagi. Jadi namaku Maria Octavia. Background pendidikan aku emang mengambil jurusan bimbingan dan konseling. Jadi aku lulusan salah satu universitas swasta Katolik yang ada di Jakarta. Kalau misalnya kalian penasaran aku dulu di kampus mana, kalian bisa cek di Instagram aku. Nah, saat ini aku bekerja sebagai guru bimbingan dan konseling, sekaligus juga aku menjalani hobi aku sebagai beauty content creator. Nah, sejak kuliah aku memang aktif banget dalam berbagai bidang organisasi. Jadi aku aktif di kepanitiaan maupun kepengurusan. Aku juga sempat beberapa kali mendapat kesempatan untuk jadi fasilitator, pembicara, MC, pendidik dan konselor untuk di kampus aku. Jadi kayak di kampus aku tuh sempat ada konseling di mana konselornya itu bisa dari mahasiswa. Jadi di mana mahasiswanya melakukan konseling untuk mahasiswa lainnya gitu. Nah, terus kenapa sih aku pengen banget bikin video ini? Jadi tujuan utamanya itu adalah sharing, because sharing is caring, ya kan? Nah, jadi melalui video ini harapannya kalian yang penasaran dengan dunia konseling, kalian bisa mendapat pengetahuan baru kayak gitu. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk kalian klik like dulu di video ini supaya aku semangat bikin video selanjutnya. Terus jangan lupa untuk subscribe YouTube channel aku supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Oke, sharing all about counseling. Part yang pertama adalah apa itu bimbingan dan counseling. Oke, kita mulai dari pengertian bimbingan itu sendiri. Setelah berbaca dari berbagai sumber, terus aku ngikutin kuliah dan sebagainya, menurut aku bimbingan itu adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu untuk memaksimalkan dirinya secara optimal. Nah, jadi di dalam bimbingan itu kata kuncinya adalah proses dan bantuan. Nah, yang dimaksud proses kalian pasti udah tahu lah ya, dimana ada suatu kegiatan yang berkesinambungan, jadi nggak cuma sekali dua kali dilakukan. Sama kayak kalian masak mie instan, kan ada prosesnya, ada step by stepnya. Sama seperti bimbingan, ada juga step by stepnya. Nah, untuk bantuan sendiri itu merupakan bantuan dari konselor. Artinya konselor cuma ngebantu, tapi yang aktif untuk menyelesaikan permasalahan dan mengambil keputusan itu ada di tangan konseling. Nah, terus tujuan dari bimbingan itu sendiri apa? Jadi tujuan bimbingan adalah untuk membantu individu menemukan dirinya sendiri. Jadi dia supaya tahu positifnya itu apa, negatifnya itu apa, kekurangan kelebihan dalam diri konseling itu apa. Nah, kalau mereka udah tahu diri mereka sendiri seperti apa, harapannya mereka bisa menerima kenyataan dirinya secara objektif. Nah, kalau misalnya dia sudah menerima dirinya sendiri, jadi si konselor atau individu ini udah bisa menerima dirinya sendiri secara objektif, akan lebih mudah untuk dia menentukan pilihan dan mengambil keputusan supaya dia bisa bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Jadi sangat disayangkan banget kalau misalnya ada konselor yang masih bilang sama konselingnya, Hei, kok kamu nggak bisa sih menilai diri kamu sendiri? Loh, kok ngambil keputusan kayak gitu aja kamu masih bingung? Kamu kok kayak gitu? Kalau misalnya setiap orang bisa nyelesain masalahnya sendiri, konselor nggak akan laku cuy. Oke, lanjut ke konseling. Apa sih arti konseling? Kalau menurut ASCA, American School Counselor Association,
Jadi konseling itu sendiri sifatnya membantu. Membantu apa? Membantu supaya individu itu bisa menyelesaikan permasalahannya secara mandiri. Nah, jadi pengertian bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan dari konselor kepada konseli supaya dia bisa menyelesaikan permasalahannya secara mandiri. Nah, hubungan dalam konseling itu bersifat interpersonal. Apa tuh interpersonal? Nah, interpersonal itu adalah komunikasi antara dua orang atau lebih. Jadi ada komunikasi secara wawancara tatap muka antara konselor dan konseli. Oke, namanya juga suatu hubungan gitu ya, seperti hubungan asmara di mana dua orang gitu kan saling berkomunikasi. Kalau misalnya yang satu nggak bisa diajak kerja sama, terus yang satunya malah maksa, yang ada malah nggak ketemu, malah berantem. Sama halnya dengan hubungan dalam konseling, perlu ada kerjasama antara si konselor dan si konseli supaya komunikasi dalam konseling itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, terus kalau ditanya sebenarnya BK di sekolah itu penting atau enggak sih? Menurut gue sangat penting. Kenapa? Karena BK itu bisa membantu siswa untuk menemukan kelebihan dan kekurangan di dalam dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya dia tahu potensi apa yang ada di dalam dirinya, harapannya siswa bisa mengembangkan potensi yang dia miliki supaya kalau misalnya mereka punya permasalahan, mereka bisa menentukan pilihan mereka sendiri. Mereka bisa bertanggung jawab atas keputusan yang telah mereka ambil. Oke, jadi jangan pernah berpikir bahwa konseling itu merupakan suatu kegiatan yang menakutkan atau mencap orang yang melakukan konseling itu adalah orang yang bermasalah. Hey, setiap orang itu punya masalah dan setiap orang itu butuh bantuan dari orang lain. Dan setiap orang pasti butuh untuk didengarkan. Jadi, konselor hadir untuk mendengar dan membantu kalian menyelesaikan permasalahan yang kalian hadapi. Oke, sekian dulu sharing aku terkait dengan dunia konseling di part yang pertama, apa itu bimbingan dan konseling. Semoga bermanfaat untuk kalian, bisa nambah pengetahuan buat kalian semua. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan seputar dunia konseling, kalian bisa komen di video ini atau kalian bisa DM di Instagram aku secara privat di @mariaaoctavia. Dan jangan lupa untuk kalian like video ini supaya aku makin semangat bikin video-video selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Sampai jumpa di next video and thank you for watching. Bye-bye. 27, I've got both of Victim and Oke, jadi sebelumnya aku emang udah bikin catatan di laptop aku supaya Aku bisa menjelaskan secara lebih detail dan ringkas, nggak ngalor ngidul kemana tahu gitu ya. Jadi aku punya catatannya.